Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok dari program studi sastra Inggris. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mengangkat kembali permainan rakyat Sunda, yaitu Gala Asin dan Boy-Boyan, sebagai penunjang pertumbuhan dan perkembangan anak. Kelompok kami terdiri atas 5 orang, yaitu saya sendiri, Firda Herunisa, kemudian ada Aurelia Ingrid, Nirana Azahra, Saski Nuranisa, dan Zahra Zahidah. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelum kita melihat lebih jauh mengenai apa itu Gala Asin dan Boy-Boyan, saya akan menjelaskan sedikit pendahuluan tentang kebudayaan dan kebudayaan Sunda. Hilgardis M. Inahak dalam artikelnya yang berjudul Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi mengutarakan pendapatnya tentang perbedaan pola kehidupan masyarakat masa dahulu dengan masa kini, terutama dalam hal perkembangan teknologi, yaitu adalah salah satu faktor yang menyebabkan pudarnya kebudayaan, terutama masyarakat Indonesia yang saat ini sangat tertarik dengan kebudayaan asing. Oleh karena itu, pelestarian budaya sangat dibutuhkan untuk menjaga keragaman budaya di Indonesia. Manfaat dari pelestarian budaya juga sangat beragam, mulai dari meningkatkan sumber daya manusia, membangkitkan minat masyarakat untuk memberdayakan budaya, dan menghindari kepunahan budaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian kebudayaan. Berdasarkan etimologinya, kebudayaan diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi dan memiliki pengertian akal atau budi. Dan dengan demikian, budaya dapat diartikan sebagai sebuah cara hidup yang berkembang dan dianut bersama oleh sekelompok orang yang kemudian diturunkan dan diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Kemudian kita beralih ke kebudayaan Sunda. Kata Sunda sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sun atau suda yang memiliki arti bersinar terang atau putih. Pengertian Sunda dalam bahasa Jawa kuno atau Kawi dengan arti yang serupa pun ada dan memiliki pengertian yang sama, yaitu bersih, murni, dan tidak bercelah. Yaitu pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa budaya Sunda merupakan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Jawa Barat dan juga di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di dalam kebudayaan Sunda sendiri terdapat salah satunya yang paling diminati adalah tentang permainan tradisionalnya. Dari banyaknya jenis permainan tradisional kebudayaan Sunda yang ada, terdapat 2 permainan yang kelompok kami rasa perlu untuk dibangkitkan kembali karena langkanya anak-anak yang memainkannya lagi. Yang pertama ada Gala Asin. Gala Asin sendiri merupakan permainan yang biasanya dimainkan secara berkelompok dengan cara menghadang lawan dan mempertahankan wilayah kekuasaan. Permainan ini tersebar di seluruh Indonesia dengan sebutan bermacam-macam, seperti Gobak Sodor di daerah lain yang artinya go back to the door, yang dipopulerkan oleh penjajah Belanda pada zaman dahulu. Kemudian selanjutnya ada permainan yang kedua, yaitu boy-boyan, atau permainan yang biasanya dimainkan oleh anak laki-laki dengan cara melempar sebuah bola ke arah tumpukan batu atau pecahan genteng, gerabah, dan asbes, dan juga lain-lain. Permainan ini juga tersebar di berbagai daerah di Indonesia dengan sebutan yang berbeda. Bahkan di daerah Jawa Barat sendiri pun permainan ini memiliki nama sendiri, yaitu bebenceran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara bermain dan manfaat dari Gala Asin. Cara bermainnya yang pertama yaitu membagikan anggota tim secara adil, lalu tentukan tim yang menjaga dan tim yang menyerang. Pembagian tim penyerang dan tim penjaga dapat ditentukan dengan menggunakan koin. Tim yang mendapat sisi koin atas dianggap menang dan dapat menyerang lebih dahulu. Langkah kedua, mainkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Seperti anggota tim penyerang harus menerobos pertahanan tim penjaga untuk dapat melewati seluruh garis, lalu kembali ke daerah asin untuk dianggap menang. Langkah ketiga, permainan akan berhenti jika penjaga dapat mengenai penyerang. Lalu kedua tim akan bertukar posisi. Manfaat dari permainan Gala Asin yaitu baik untuk melatih kemampuan fisik, kemampuan menciptakan strategi, dan menimbulkan rasa tanggung jawab dan kerjasama. Selanjutnya merupakan cara bermain dan manfaat dari boy-boyan. Yang pertama, bagi kelompok menjadi 2, kemudian tentukan tim mana yang akan melempar bola lebih dahulu. Kedua, tim yang dapat melempar bola lebih dahulu melempar bola tersebut ke pecahan genting yang telah disusun, lalu tim lainnya berjaga. Ketiga, jika menara genting tersebut berhasil dihancurkan, maka tim lain harus segera lari dan menghindari lemparan bola dari tim lawan. Tim lain harus menyusun kembali menara pecahan genting tersebut sembari menghindari bola.
Yang keempat, jika kelompok main berhasil menyusun kembali pecahan genting sebelum seluruh anggotanya terkena lemparan bola, maka mereka dianggap menang dan harus melempar bola ke arah menara genting. Kelima, jika seluruh anggota kelompok main terkena lemparan bola, maka mereka dianggap kalah dan tim lawan melempar bola ke menara genting. Manfaat dari permainan ini yaitu baik untuk melatih kemampuan fisik, memunculkan rasa kerjasama, dan sportivitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang meliputi popularitas permainan rakyat Sunda saat ini. Adanya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin canggih perlahan-lahan menggeser eksistensi permainan tradisional Sunda. Permainan modern yang sebagian besar menggunakan gadget tersebut rupanya berhasil menarik perhatian berbagai kalangan, mulai dari orang dewasa bahkan hingga anak di bawah umur. Fenomena tersebut pun menimbulkan dampak negatif lainnya yang mana menurut Subrahmayan, anak cenderung tidak bergerak ketika memainkan permainan yang sudah berbasis teknologi. Hal tersebut tentunya akan sangat berlawanan jika permainan yang dimainkan adalah permainan tradisional Sunda seperti gala asin ataupun boy-boyan yang membutuhkan banyak pergerakan fisik. Adapun faktor lain yang menjadi pemicu lunturnya popularitas permainan rakyat Sunda yaitu keterbatasan lahan untuk bermain yang saat ini sudah semakin sulit ditemui karena sudah dipadati oleh bangunan pemukiman dan juga ditambah dengan adanya komunikasi yang terputus antara orang tua dan juga anak. Artinya orang tua sebagai sumber utama pengetahuan anak tidak memperkenalkan anak pada permainan tradisional. Lalu bagaimana solusinya? Yang pertama yang bisa dilakukan adalah tetap melestarikan permainan rakyat Sunda dengan memainkannya bersama teman. Kemudian bisa juga memperkenalkan kembali permainan tradisional pada anak-anak melalui cara yang menarik atau tidak biasa, misalnya dengan mengadakan lomba berhadiah. Atau yang terakhir dapat juga dengan membentuk komunitas permainan tradisional di lingkungan terdekat. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kendala yang dihadapi. Selanjutnya merupakan kendala yang dihadapi dalam proses melestarikan permainan tradisional. Pada era modern ini, munculnya teknologi canggih telah merubah ketertarikan masyarakat dan terutama anak-anak pada permainan tradisional. Adanya gadget dan game online membuat anak-anak kurang tertarik untuk memainkan permainan tradisional. Kurangnya ketertarikan inilah yang menjadi kendala dalam proses pelestarian permainan tersebut. Akan sulit untuk menarik perhatian anak-anak untuk keluar dari zona nyaman mereka dalam bermain permainan online. Perlu kreativitas dalam pencarian metode yang menarik bagi anak-anak supaya mereka mau mencoba memainkan permainan-permainan tradisional. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visualisasi gagasan kreatif dari rencana kami, yaitu mengenalkan permainan tradisional Sunda, galah asin, dan boy-boyan. Sasaran kami adalah masyarakat Sunda pada umumnya dan anak-anak usia 8-15 tahun pada khususnya. Tindakan yang akan kami lakukan nantinya adalah yang pertama memberikan pemahaman akan manfaat dan permainan tradisional galah asin dan boy-boyan. Kedua, mengajak warga sekitar untuk permainan tradisional galah asin dan boy-boyan ketika waktu luang. Dan yang terakhir adalah mengadakan lomba permainan tradisional berhadiah menarik. Namun mungkin nantinya juga ada beberapa hambatan. Yang pertama juga yang tadi telah disebutkan, yaitu maraknya game online dan permainan dengan teknologi canggih lainnya yang lebih menarik di era modern saat ini. Tapi dengan itu kami memberikan bantuan untuk sedikit menutup hambatan itu, yaitu dengan membagikan video atau foto keseruan berbagai permainan tradisional kepada sosial media. Dan selanjutnya adalah memberikan hadiah semenarik mungkin untuk para pemenang lomba permainan tradisional yang diselenggarakan. Jadi kesimpulannya adalah di era modern saat ini sangat disayangkan permainan tradisional yang memiliki beberapa manfaat sudah minim diminati oleh masyarakat Sunda, khususnya anak-anak, yang kebanyakan lebih memilih untuk memainkan game online. Permainan galah asin dan boy-boyan misalnya bermanfaat untuk tumbuh kembang anak seperti melatih ketangkasan, mengatur strategi, dan lain-lain. Namun sepertinya banyak orang tidak sadar akan manfaat dari permainan tradisional ini. Oleh karena itu kami memberikan beberapa solusi dan upaya untuk menanggulangi permasalahan ini dengan mengenalkan kembali permainan tradisional Sunda seperti galah asin dan boy-boyan dengan konsep yang lebih menarik dan semenarik mungkin agar kembali diminati oleh banyak orang, khususnya untuk anak-anak sendiri.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.